Bulan Mei selalu mengingatkan kita atas masa kelam bangsa Indonesia 26 tahun lalu. Runtuhnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dibayar begitu mahal. Kerusuhan meletus di sejumlah titik ibu kota, kebakaran, penjarahan, bahkan pemerkosaan terjadi, membuat trauma siapapun korbannya. Salah satu kerusuhan terparah terjadi di Mall Klender, Jakarta Timur. Ratusan orang terperangkap di dalam mal saat sedang menjarah hingga akhirnya tewas terbakar hidup-hidup. Bersama saya, Fitri Afarisa, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Yogyakarta Plaza Klender atau yang kini bernama Citra Plaza Klender pernah menjadi sasaran amukan massa pada masa penggulingan Orde Baru, tepatnya 15 Mei 1998. Ketika itu, muncul provokator yang menyuruh warga untuk masuk ke dalam mal dan melakukan penjarahan. Awalnya, orang-orang berkumpul sekitar pukul 1 siang dan melempari toko-toko yang ada di pinggir Mall Klender. Mereka kemudian mengacungkan jari dan meneriakkan ajakan untuk menjarah Mall Klender sambil menyerukan kata-kata rasis. Sejumlah orang terpancing dan berbondong-bondong masuk ke dalam mall yang minim penerangan karena memang sedang tutup. Mereka menjarah barang apapun yang ada di dalam mall. Mirisnya, aparat keamanan tidak terlihat lagi di lokasi kejadian. Situasi semakin kacau balau dan tak terkendali. Di pelataran Mall Klender terlihat segala macam barang jarahan, mulai dari pakaian, sepatu, kulkas, dan televisi. Seolah belum cukup kacau, tiba-tiba sebuah mobil pick-up merah berhenti persis di depan Mall Klender. Puluhan pria kekar berambut cepak dan gondrong turun dari mobil pickup itu sambil membawa jerigen bensin. Salah satu di antara mereka tampak membawa handy talkie. Tumpukan kasur dan pakaian yang ada di tengah bangunan mal disiram bensin oleh mereka. Orang-orang yang melihat kejadian itu langsung berteriak melarang. Tapi teriakan itu tidak digubris. Kelompok misterius tersebut melanjutkan aksinya dengan menyalakan api. Api pun dengan cepat menyambar tumpukan kasur dan pakaian itu, dan tak butuh waktu lama, api merambat ke lantai 1 dan menjadikannya lautan api. Mirisnya, orang-orang tentu belum sadar malapetaka apa yang sedang terjadi. Mereka masih sibuk menjarah barang-barang sampai akhirnya melihat kepulan asap tebal memenuhi ruangan. Beberapa orang jatuh pingsan karena sesak napas. Yang masih sadar langsung melupakan harta benda yang mereka jarah. Ratusan warga berlari frustasi menyelamatkan diri tanpa tahu arah. Celakanya, mal ketika itu memang sedang tutup sehingga satu-satunya akses yang tidak dikunci adalah pintu tempat mereka masuk pertama kali. Mereka berebut untuk keluar, ada yang menggedor dinding kaca dan bahkan ada yang nekat melompat dari lantai atas. Warga di luar tidak bisa berbuat banyak. Dari pantulan kaca mal terlihat wajah-wajah ketakutan memohon pertolongan. Setelah api dipadamkan, pemandangan yang ada di dalam mal itu sungguh mengerikan. Jasad ratusan orang yang terpanggang api sudah mengering dan menghitam. Wajah para korban kebanyakan sudah tidak bisa dikenali lagi. Warga yang menduga keluarganya ada di mal itu mencari kerabat masing-masing melalui tanda-tanda pada tubuh atau benda yang tersisa. Mayat-mayat yang tak berhasil dikenali secara kasat mata dimasukkan ke dalam kantong hitam dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Di RSCM, kantong mayat itu dibaringkan di lantai kamar jenazah. Banyak warga mendatangi kamar jenazah itu untuk mencari keluarga mereka yang tidak pulang sejak kerusuhan. Bau menyengat dari jasad yang hangus itu membuat orang yang lewat menutup hidung dengan sabut tangan. Pada akhirnya, banyak jasad yang tidak bisa teridentifikasi. Kejadian mencengangkan itu pun membuat publik bertanya-tanya, siapa pria misterius yang memulai kebakaran?
muncul spekulasi bahwa pria berambut cepat, berbadan kekar, dan membawa handy-talkie itu adalah tentara. Kedatangan mereka ke Mall Klender sambil membawa jerigen bensin menandakan kebakaran itu disengaja. Bahkan, banyak yang menyebut orang-orang di dalam mall tidak bisa keluar gedung karena pintu sengaja dikunci. Namun, semua spekulasi itu tidak terjawab. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu siapa dalang di balik semua itu. Wah, kok habis? Kok di sini habis, di sana habis. Di sini habis ditimpukin. Barang-barang saya dituangin. Anak saya nggak pikir lari ke dalam. Saya ambil anak saya aja yang 2, saya tuntun, yang 1 saya gendong, saya tuntun. Karena dulu anak saya masih kecil. Tapi kerugian saya tuh banyak. 1, anak saya kan udah nggak ada tuh. Karena kerusuhan itu nggak ketemu jasadnya. Sebenarnya saya nggak bisa ngomong, Bu. Saya sedih terus, biarpun sudah 26 tahun. Pemerintah nggak peduli, nggak bilang apa, begitu-begitu aja terus. Tahu udah tahun 2004 ini tak ada untuk pemerintah kayak mana, nggak apa-apa. Saya ini, Bu, saya meminta mohon bantu kalianlah kami. Mana hukum yang baik, Bu? Mana hukum yang benar? Tragedi kebakaran Mall Klender yang demikian mengirikan nyatanya hanya satu kejadian dari rentetan kerusuhan Mei 1998. Pembakaran, pengrusakan, dan penjarahan toko juga terjadi di kota lainnya, dari Bekasi, Bogor, hingga Tangerang. 1 pekan kemudian, Presiden Soeharto bersedia lengser dari jabatannya dan mengalihkan kekuasaan kepada B.J. Habibie. Memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1990. Dampak dari kerusuhan itu, sebanyak 499 orang tewas. Lebih dari 4.000 gedung juga hancur atau terbakar. Kerugian fisik yang ditanggung negara mencapai 2,5 triliun rupiah. Korban-korban tewas yang tak bisa teridentifikasi, termasuk korban kebakaran Mall Klender, dimakamkan secara massal di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Di TPU ini juga terdapat monumen tragedi 1998 berbentuk tangan tertutup kain. Di kain itu ada jarum serta bekas jahitan yang menjuntai. Jarum, benang, dan kain itu mempunyai makna penyembuhan luka. Menjahit kembali sesuatu yang terkoyak, membangkitkan kembali harapan yang pupus. Sekian cerita untuk kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya.